komen netizen nakut-nakutin ada tuh Kang. Apa ini? Ayo lu ntar kepincut sama Paolo Maldini lu. Terus gini, ayo lu nanti tim Inter Milan lagi latihan bola, bini lu masuk ke lapangan. Kata gua, emang bini gua keluarga sidul. Yang makan di lapangan. Iya. Kalau ditanya kenapa lu makan di sini? Sombong amat itu. Dia bangun tidur masih kosongnya belum balik lagi. Gitu. Iya gitu, dan ya namanya keluarganya takutnya kan dia gabung sama mafia apa gitu. Kemarin gue begitu kan. Kalau lihat mafia apa, mafia. Ngapain aja biasanya lo selama seminggu ini nih? Tidur kadang jam 7 pagi, kadang-kadang buang waktu aja. Kasih nasihat dong sama Heri. Ngapain aja lo? Lu gini? Enggak. Hah? Sumpah kagak. Lah, kok enggak sih? Kadang dia kalau gue Kang roti, dia tuh beli kan. Dia tahu bini gue nggak ada, sosok apa? Iya, sosok nanya, belum pulang, Mbak gitu. Terus belum Kang, gitu. Udah ya, sabar aja gitu. Sosok menguatkan. Iya, sosoknya sabar aja. Iya Pak, bilang sabar aja gitu. Datangnya tiap jam berapa dia? Sore. Ya. Kan gue kebetulan emang langganan roti gitu sama dia. Sekarang 3 hari sekali datang gitu. Ketumben biasanya roti itu buat pagi, kalau lu sore, kenapa pilihnya sore? Nggak tahu, biasa tuh di daerah gue tuh emang tukang roti sore datangnya. Berangkat dari Jakarta mah pagi dan padahal. Anjing, kalau yang sore-sore rotinya udah ada putih-putihnya. Sampai Depok sore kan. Bisa jadi. Kayaknya dia ke rumah gua dulu kan. Pantesan gua selalu denger yang totet 2 kali tuh. Oh, itu Mama Tali tuh. Orang mana sih dia? Wah, nggak tahu dah. Kan harusnya tahu. Gue tanya dari kenapa kecil, harusnya tahu? Nggak, soalnya kalau gue tanya dari mana Pak, nggak tahu, saya di kecil emang udah di gerobak. Jadi nggak tahu dari mana aja. Tapi iya seru juga, maksudnya baru kali ini nemu maksudnya teman kita yang sharing soal kesepian gitu ditinggal istri. Sumpah sepi banget gue, sih nggak tahu gue harus gimana. Kan lu bukan tipikal teman yang kalau nggak ada istri malah seneng banget. Wah 2 minggu. Kalau yang bajingan mah 2 minggu tuh kayak liburan juga dia. Mungkin karena ini Kang, gue satu nggak suka game, nggak suka film, nggak suka nongkrong. Nongkrong suka, cuman jauh banget kan teman-teman gue di Depok, gue ke Jakarta jadi pegel banget badan, kayaknya usia juga gitu kan. Jadi ya ke masjid nggak lo? Masjid mah insya Allah lah Kang. Sering. Idul Fitri. Masjid Idul Fitri. Ke masjid ya Allah, iya. Itu sih benar. Doain istri lu nggak di Eropa? Takutnya dia kepincut sama pemain bola sana. Iya sih. Gimana? Nggak bisa, ketawanya beda sama Heri. Ketawanya ularnya beda. Ketawanya tuh. Komen netizen nakut-nakutin ada tuh Kang. Apa ini? Ayo lu ntar kepincut sama Paolo Maldini lu. Terus gini, ayo lu nanti tim Inter Milan lagi latihan bola, bini lu masuk ke lapangan. Kata gua, emang bini gua keluarga sidul. Yang makan di lapangan. Iya. Kalau ditanya kenapa lu makan di sini? Sombong amat itu. Ada-ada aja lu orang. Latihan mulu, menang kagak. Iya. Si Bunga suka Inter. Bukan, jadi temennya yang suka, jadi emang dia jadi ngikut-ngikut aja gitu. Tapi 2 minggu mah waktu yang kayaknya memungkinkan sih untuk itu, Ri. Untuk apa? Untuk berubah sudut pandang dia kepada lu gitu. Jangan sampai ketemu Paolo Maldini kata gua mah. Paolo Maldini emang suka cewek-cewek TikToker. Ya udahlah, gue udah pernah ngalamin gagal juga. Wah, jadi kalau udah mau gimana? Dia nelfon, Ri, kayaknya gue nggak balik lagi ke situ. Gue kayaknya tinggal di sini. Mohon maaf, hubungan kita berakhir sampai di sini. Gimana? Ya paling gue bilang, sertifikat rumah di mana? Paling gitu doang. Terus ke bawah. Gimana Her? Apa biasa sehari-hari ini? Berarti ini udah seminggu atau seminggu? Balik ke berapa hari lagi? 30 Mei tuh hari Senin depan kalau nggak salah.
Ya masih 8 hari lagi. Wah nggak bisa, gue mah ditinggalin terlalu lama gitu, kawin lagi kayaknya. Emang lu udah niat aja itu mah, tunggu momen. Bercanda ya kakak ya. Bercanda. Ya itu, gue tuh bingung gue sebenarnya. Ngapain aja biasanya lo selama seminggu ini nih? Tidur kadang jam 7 pagi, kadang-kadang buang waktu aja akhirnya. Ini yang tepat tuh nasihatin dia itu ditinggal bukan sama cewek sih, sama kerjaannya lama banget ngapain aja. Iya. Udah jarang-jarang sekali masuk film bentrok sama tur. Kasih nasihat dong sama Heri. Ngapain aja lo? Lu gini? Enggak. Nah, sumpah kagak. Lah, kok enggak sih? Karena ada orang lain yang ini. Benar. Kagak lah. Enggak, gue sumpah enggak ini. Nah, lu gak suka game, gak suka nonton, ngapain lu sampai jam 7 pagi? Isi kegiatan lu dengan apa? Nulis bikin konten nih apa segala macam gitu. Terus kadang ya nyari referensi, kadang tuh scroll TikTok, IG gitu-gitu aja gitu. Karena kan lu udah mulai ngerasa, duh ngapain lagi. Terus lu video call dong sama Bunga. Video call sih. Ngobrolnya gimana tuh? Ini gua bingung nih, gini ngapain lagi ya? Bunga ngasih nasihat apa? Ya udah. Paling beberapa hari juga aku pulang gitu mulu. Udah aku baru pulang ya. Bingung juga mau gimana kan? Iya. Kangen selain nelpon. Iya. Mau ngapain lagi gitu ya? Pap gitu nggak pap? Kagak lagi. Jadul banget. Orang udah video call ngapain minta pap, aneh banget. Itu makanya gue tuh karena emang gak nakal kali kan ya? Iya. Jadi bingung kan? Jadi bingung. Makanya nakal. Gak bingung. Ya udah tar gue pulang, gue orang tidur gue strapless lah makanya. Udah nakal ya. Kriminal ya. Itu lebih ke kriminal. Kalaupun mau nakal mah ganti nama di Nissan. Di Batu Nisan lo ganti nama-namanya. Jadi orang mau ziarah bingung. Tapi ini kalau lu nggak mau bahas nggak apa-apa. Apa? Kan bingung nih mau ngapain. Tapi kan lu sudah punya anak kan dari lu, dari Bunga gitu. Terus sama anak terlibat nggak ketika lu kebingungan kayak gini? Iya paling gua ngajak main anak. Paling nyamperin. Ngapain tuh nyamperin tuh? Ya biasa, dulu tuh malu jahat tahu. Malah kan jelek-jelekin aja. Biar bareng lagi sama lu ya. Enggak ya. Apa ya? Kayaknya kangen itu obatnya cuma ketemu doang, Kang. Iya, apalagi kangen dengan orang itu harus ketemu orang itu. Nggak bisa diobati dengan anak dan segala macam. Nggak bisa, cuman itu tuh fungsinya cuma ngebunuh waktu doang. Udah selesai dari situ ya udah ngapain lagi gitu. Dia bangun tidur masih kosongnya belum balik lagi gitu. Iya gitu, dan ya namanya keluarganya takutnya kan dia gabung sama mafia apa gitu. Beneran. Kemarin gue tuh gitu kan. Kalau lihat mafia apa, beneran itu kan. Kenapa lu kepikiran Bunga gabung sama mafia? Ya nama pikiran jahat pikiran negatif kan ada. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Aduh, makanya mafia Italia yang sampai ke Indonesia apa? Pizza Hut paling. Oh iya, mafia Italia mah kemungkinan. Mafia Italia dia masuk gabung ke Godfather kan. Gitu-gitu lah. Jadi apa kira-kira dia kalau jadi mafia? Konten kreator lah. Promoin event-event mafia ya. Saat ini saya mau bunuh 14 orang nih, guys. Dia ke sana itu kerja karena harus mempromosikan satu produk WiFi ya. Iya, gitulah. Jadi ya bingung juga, maksudnya yang bikin gue seneng tuh dia ke sana bukan pakai duit gua. Iya, itu udah happy ya, enggak ada beban. Jadi kayak enggak ada beban banget gitu ya. Nitipin duit enggak kalau lu dia juga nitip? Iya, ninggalin duit enggak? Tinggalin dong. Kalau nggak ninggalin, gimana gue makan? Emang kesini nggak pakai ongkos? Dari mana? Gisiin GoPay ya kalau habis ya. Lu enak banget jadi Heri ya. Ya habis gimana emang? Ya gitu. Gue bingung ngejelasinnya ya. Tapi lu maksudnya kan konten lu, hair konten si Bunga juga kan lu tuh berdua tipe yang kayak kadang-kadang kalau datang berdua juga ke podcast gitu kan setemenan itu, seakrab itu lu sama si Bunga kan sebagai suami istri. Emang sehariannya emang kalian segitunya ya? Seakrab itu gitu? Iya kayaknya dah. Iya emang. Tapi gue bahkan kayaknya nggak ada batasan kayak dia. Ya. Rulesnya nggak ada gitu. Iya kayak gue dianjing-anjingin terus bercanda ya, mengkeplak-keplak kayaknya hampir nggak ada batasan itu kayaknya dah. Karena udah nggak ngehargain lu. Kayaknya gitu kan. Ya pasti lu nggak pernah ngeplak Bunga kan. Dia yang ngeplak lu. Iya kadang-kadang ya bukan begitu, ya gitu-gitulah. Ke muka gitu. Iya. Ya Allah.
Lu pernah nggak bales? Ya nggak pernah dong. Mana berani saya sama bos. Lu berani kan sama bos lu gitu. Iya. Sebagai anak gua mah iya. Iya. Ya mau gimana kan? Gitu. Cuman gua nggak tahu. Itu kayaknya yang bikin gua sama dia tuh ya bertahan. Cocok banget ya kayaknya. Ya nggak ada batasan sih. Iya, Kayaknya kalau ngelihat dulu tuh gua terlalu serius. Apa sih terlalu? Yang gua suami lu istri iya, gitu kayaknya gitu. Oh sempet tapi lu di posisi itu? Dulu. Maksudnya sama dia atau sama enggak. Ya sebelumnya gitu. Oh malah itu nggak works ya? Kayaknya nggak work udah gitu. Makanya gue belajar dari pengalaman itu. Kayaknya memang rumah tangga itu ya apa ya? Diibaratkan tuh sebagai rumah bermain aja. Gitu. Bener. Oke, kalau misalnya lu ternyata suka ditoyor-toyor gitu masih Bunga. Kalau yang mantan lu nanti itu datang anjir, dulu kayaknya Harry datang lagi tuh toyor-toyor lu mau balikan kapan? Kagak lah. Dulu, sekarang kan gue ditoyor nih. Digaji. Oh iya. Dulu mah ditoyor doang. Iya. Dari dulu Iya lah. Gak ini. Kasian gue liat suami yang toyor-toyor makan banyak nih. Biar kuat jadi ditoyornya. Jadi worth it gitu. Ya tapi sih nggak tiap hari ditoyor sih, maksudnya ada momen aja gitu, maksudnya ada hal yang nggak boleh lakukan ke istri ke suami, ya udah gue bebasin sih gitu. Apa yang nggak boleh Bunga lakukan sama lo? Pasti dong ada, lu boleh toyor gua, tapi lu jangan melakukan hal ini. Gue paling nggak mau kalau gue lagi tidur dibangunin. Loh? Kenapa? Lah kalau tidurnya lu 24 jam nggak dibangunin? Gue tuh kebetulan kalau tidur her selesai bangun. Cepet. Oh, nggak perlu diungkit. Iya, gitu ya? bangun lu nggak mau lu gitu berarti? Bukan. Pokoknya kalau gue lagi tidur nih, dia nggak boleh bangunin gue lah, karena gue tidur susah banget. Oh, susah tidur. Jadi kayak itu nikmat banget kalau tidur gitu. Iya. Dan pokoknya nunggu sebangunnya lu. Iya. Kalau ada gempa, gempa nih lu nggak bangun nih. Belum pernah sih Kang itu kejadiannya. Iya kalau kejadian, marah nggak lu kira-kira Bunga ngebangunin? Gempa nih. Ya mungkin marah cuma sambil tidur juga kan. Oh itu dia. Gitu. Sama apa? Nggak boleh moto gue lagi tidur. Hah? Kenapa? Lu takut ya katanya kalau orang lagi tidur di foto meninggal katanya. Anjing. Iya ada dulu ada gitu. Jadi jangan moto orang lagi tidur ntar meninggal. Atau jangan ngejainin orang lagi tidur terus pakai dicoret-coret mukanya. Nanti takutnya rohnya tuh nggak balik lagi. Itu siapa ya? Gitu. Nyasar. Nggak tahu gue tuh nggak suka aja gitu. Oh di foto lagi tidur. Iya. Apa alasannya apa? Nggak tahu. Nggak ada alasan. Ya kalau nggak ada alasan ngapain marah? Iya biar cari-cari aja gitu. Kalau nggak ada banget aturannya kan. Kalau nggak ada celah gue buat ngomelin dia kan. Biar ada aja ya. Iya. Sama gue paling nggak suka kalau lagi boker diintip, gue nggak suka. Nggak ada yang suka Air. Ya, aduh nggak tahu ya. Bini gue tuh kalau lagi boker tuh kadang, ya pintu dibuka kadang-kadang. Sama lu? Sama dia. Hah? Enggak gue kunci. Jadi di rumah ngapain dikunci boker? Kalau di rumah. Aturan-aturannya nggak ada sih. Nggak boleh ya, ngintip gitu nggak boleh ya. Betul itu mah nggak terlalu prinsipal ya. Iya makanya apa ya kan? Bingungnya kalau tanya kayak gitu ya. Susah emang kalau karyawan punya aturan sama bos mah nggak bisa. Iya nggak bisa ya itu makanya. Iya. Tapi enggak, pertanyaannya dengan keasikan lu dan si Bunga dan serunya lu sebagai pasangan suami istri, pernah berantem nggak? Oh pernah. Karena apa? Yang paling besar yang pernah lu ingat? Yang paling gue inget ya. Ini konten menurut gue lucu, menurut dia nggak lucu. Menurut dia lucu, menurut gua nggak lucu. Wah berdebat tuh. Sering. Titik temunya gimana? Maksudnya? Baikannya? Ngalah. Elunya kan? Iya, guanya. Gua ledanya lucu nih gitu. Kalau dia enggak lucu, ini lucu tuh dia diam. Oh ini iya nih lucu gitu. Udah tahu apa namanya? Caranya. Udah tahu di saat dia udah bad mood segala macam ya udahlah ngalah gitu. Nah kalau misalnya udah ini masalah berhasil atau enggak kan jadinya? Iya betul. Pas giliran lu nggak lucu bilang ini nggak lucu terus akhirnya lu bilang lucu. Pas tampil nggak lucu gimana tuh? Oh benar itu. Wah sering Kang. Nah lu gimana tuh? Ya udah tuh kan. Nggak ngerti sih ya gitu dibilangin, nggak ngerti dibilangin orang ini tuh nggak relate sama orang. Jadi marah nggak bini lu digituin? Ya selayaknya bos memarahi karyawan yang performanya nggak bagus gitu. Udah lain kali inilah lebih gitu sih. Berarti itu satu-satunya di dunia ini yang suami itu indikator kesuksesannya tuh viewers ya.
Sukses apa kayak sebagai suami tuh lihat konten. Berhasil ya. Kayaknya bener dah. Gue tuh ya, bahkan gue kalau mau ngewe aja nih, jangan abis ngupload video. Kepikiran nih FYP apa kagak ya? Cuma beneran kan. Ini FYP apa kagak nih, jadi nggak konsen gitu. Kayaknya foto kan itu bener gitu dah. Oh jadi harus jangka waktu lama dulu. Iya baru gitu. Pokoknya jangan. Ini sumpah ya, gue pernah ya lagi begituan Kang. Lagi enak. Nah itu bahasanya lebih enak sih soalnya begituannya itu ada itu soalnya nggak pakai headset. Lagi begitu lagi di tengah-tengah lagi mau enak terus tiba-tiba gue bilang, tadi udah mention brand belum ya? Sumpah. Bodo amat tuh mesin brand. Kesel banget gitu. Iya sumpah. Tiba-tiba begitu. Nih gue udah mesin brand belum ya? Udah. Itu siapa yang ngomong? Bini gue. Sumpah pernah dibilang gitu. Anjing bilang tuh. Emang gak boleh banget abis ini. Kerja ya, abis kerja tuh boleh ya. Iya, boleh banget gitu. Tapi kan anak biasanya abis kerja tuh enak banget tuh. Susah gampang. Maksudnya kayak lu punya istri yang menjadi separtner itu loh. Sama kayak ini sebenarnya sama kayak Inul Daratista dan Adam Sandler. Oh, itu emang kan role model gue itu. Adam Suseno itu role model gue emang. Apa yang lebih? Akhirnya gue bisa merasakan jadi Adam sih. Kayaknya enak sih. Ternyata enak loh. Kan kalau role model tuh ada tuh yang ditiru apa nih kalau dari Adam Suseno. Ya nggak ngapa-ngapainnya itu. Nggak ngapa-ngapainnya itu kayaknya enak. Ternyata cuma enak. Cukup nebelin ini doang. Lu belum sampai paham pakai kostum lu. Belum, iya belum. Sudah sampai tahap. Itu sih makanya. Role modelnya Suseno. Tapi bener sih ini yang gua rasakan seminggu ini tanpa bunga tuh konten sih. Oh, biasa konten bareng. Biasa konten bareng tuh kayak ada yang hilang. Iya gitu maksudnya. Biasanya kan kalau mau konten kadang kita sharing nih, ini enak diapain nih. Karena tuh kalau di konten kan kontennya bunga kan kadang bunga dulu tuh yang nulis sendiri tuh. Segala macem. Terus dia minta masukan ke gua buat gua baca gimana. Oh ini begini nih, ini giniin. Udah seminggu ini udah enggak ada. Tapi lebih enak. Kagak lah. Diskusinya itu yang nggak ada sih. Tapi enaknya gitu sih kalau sama istri yang dia konten kreator. Kalau istri yang bukan konten kreator, kadang kita sebagai konten kreator punya idealis kan. Idealis. Jadi ketika istri yang dia bukan siapa-siapa, bukan konten kreator, ngasih masukan tuh kayak nggak terima gitu. Kalau ada sisi egoisnya betul. Nggak terima. Kalau lu mah sah aja ketika lagi di meja bareng-bareng ngobrolin konten itu. Iya, benar. Gak ada sisi idealis lu. Gua nih komika nih, gua tahu yang lucu di mana. Gak ada lah. Gak ada. Karena lu gak ada power kan. Pengalaman ketika gua semua dari gua tuh kurang covernya. Agak-agak trauma juga jadi. Serius. Nggak tahu kayaknya habit TikTok sama di dunia stand up tuh memang beda banget. Maksudnya yang TikTok kan ya receh-receh lah gitu kan. Kita komika sementara nyari pasang yang level 3 gitu. Jadi emang nyata nggak kemakan nih buat. Oh yang dari lu yang udah berapa punchline-nya nih udah level berapa nih? Nggak kemakan malah. Nggak makan. Ya. Kayaknya memang yang harus dipunyai sama konten kreator itu memang terutama komika ya. Kalau mau konten memang harus menurunkan ego level joke lu dah kayaknya dah. Iya benar. Sebenarnya platform kita punchline tipe stand up bukan untuk platform TikTok. Mungkin. Kalau Instagram oke lah, bisa lah, masuk lah. Sama aja lah sebenarnya. Twitter masuk, kalau Twitter masih masuk nggak? Enggak juga ya? Kalau Twitter mungkin bisa kali ya, Twitter agak intiman. Kalau TikTok, Reel tuh kayaknya kalau joknya susah. Iya kayak nggak kena gitu. Jadi ya udah yang receh-receh, yang plesetan, tebak-tebakan gitu. Iya. Yang pakai kaleng susu jadi roll. Iya gitu makanya. Tapi receh-recehnya gitu. Pernah nggak lu dapat teguran, dapat komplainan gitu? Dari netizen atau pernah disomasi gitu? Oh enggak sih, kalau somasi enggak. Belum pernah, cuman paling dibilang garing segala macem. Kalau itu mah biasa lah. Iya. Ya karena kan konten gua sama bini gua kan emang khususnya bunga ya. Enggak terlalu bahaya sih buat. Iya, emang enggak ada nyerang sama sini, emang lucu. Emang lucu ya. Nah, istri lu kalau ketika kan namanya perempuan ya, kalau udah dikomentarin kayak gitu gimana? Dia baca juga komennya? Bini gua tuh orang yang paling sensitif banget sama komen-komen negatif gitu. Makanya tuh dia kadang gue bilang ya udah lu gak usah baca, biarin gue yang aja yang kalau misalkan ada yang penting nih gue baca gitu. Karena dulu ada beberapa konten gue tuh emang mereaksi komentar gitu. Bener bini lu gimana? Jadi ya udah gue aja nih yang nyari nih bagus nih gitu. Pernah bini gue ya baca komentar tuh yang negatif tentang gue, dibilang wah
gendut lah, gua dibilang apa segala macem. Wah stres tuh dia. Kalau kepikiran segala macem gitu, jadi nggak baik buat mentalnya juga. Ya. Kan lu yang dibilang gendutnya bukan dia. Ya namanya sayang gimana sih kan? Wah, ya. Peduli ke karyawan. Iya, bener. Enggak, dia lebih ke kayak kebuka matanya, gendut. Oh iya selama ini ya, langsung kepikiran kan dia anjing gue dibutan, jangan dipelet sama Heri. Mungkin begitu kali ya, jadi makanya dia nggak mau menerima kenyataan pahit gitu. Jadi ya udahlah, terima yang udah ada aja gitu. Jadi sebenarnya di sortir Twitter tuh takut terbuka aja. Betul. Nah, ini nggak ada apa? Hari-hari kan konten lu juga gede gitu, yang lu alhamdulillah sendiri, terus si Bunga juga konten, belum lagi PSK gitu. Capek nggak sih yang hari-hari lu konten mulu gitu? Enggak sih, nggak tahu kenapa enggak ada, kayaknya demen kayaknya hidup dia kayak gitu kan. Demen banget gue ngonten, nggak tahu udah maksudnya. Kayaknya ya kerjaan paling enak tuh kerjaan konten kreator, Kang. Bener. Mau secapek-capeknya lu tuh nggak sebanding sama karyawan yang tiap bergaji, pagi harus naik kereta api. Bener iya. Dempet-dempetan. Nah itu makanya gue kalaupun gue capek gitu, enggak, gue masih beruntung lah gitu. Jadi nggak pernah ada ngeluh untuk capek konten, kayak nggak ada dah. Nah, masih sedih nggak kalau misalnya ada konten lu yang lu udah rasa kan pasti kita gitu ya, anjing nih bagus di konten gitu, seru nih, ternyata bisa jelek, lu masih sedih nggak? Sering banget begitu. Nggak tahu tuh algoritmanya gitu tuh, kadang kita juga nggak tahu doh sama algoritma ya. Kita yang udah kita bikin kayak bagus banget, udah kita kasih filter oke gitu, maksudnya gambaran, grading warnanya, cuman viewernya kecil tuh, aduh kok begini gitu ya. Sementara kalau kita konten ngasal buat ngisi doang nih, biar ada aja, tuh rame gitu tuh kadang. Kalau sedih gitu, sedih gua sumpah. Apa yang lu lakukan ketika lu sedih gitu, lu keluar kah, apa yang lu sedih, mau mati aja gitu? Nggak ada. Paling kalau misalkan viewer yang gak sesuai yang gua harapkan, itu kadang gua take down dulu tuh. Nah itu kalau udah take down, lu delete atau lu drag dulu, nanti lu naikin lagi di beda hari? Gua delete terus gua modif tuh ininya, maksudnya apa tulisannya apa segala macam gitu-gitu. Works akhirnya. Ada beberapa yang worse, ada yang ternyata memang kayaknya emang gak kena, ya udah gitu. Dibiarin aja berarti. Biarin aja gitu. Sama kayak kita ya, kayak ini warga-warga mungkin kalau belum tahu. Kemarin waktu kita sama Asep itu menurut gue itu salah satu episode paling lucu kita gitu. Oke. Tapi secara views anjir kok kecil ya. Kecilnya tuh karena gue sedihnya bukan karena jumlahnya kecil, tapi gue sedihnya bahwa orang nggak tahu nih konten pas sama Asep tuh lucu banget gitu. Banyak cerita-cerita ininya. Mungkin kenapa kita harus mencoba lagi, mungkin salah timing. Terus kondisi orang tuh misalkan lu tanggal nguploadnya pas akhir bulan yang orang lagi males buka sosmed ya kan, lagi pusing, atau enggak pas lagi ada tayangan bola gitu kan. Ya itu ngaruh ya? Kayaknya ngaruh sih makanya. Nah, lu sampai ke situ gak mikir ke strategi? Iya, gua tuh dulu ya, gua awal-awal konten tuh. Sampai nih gua Sabtu nih segini. Minggu jam segini. Punya ada datanya. Sampai akhirnya gua menemukan sampai gua tahu tuh ternyata Sabtu siang itu gue di reels tuh bagus. Nggak tahu kenapa tuh algoritma kayak gitu. Sementara kalau Sabtu siang di TikTok itu jelek pasti itu. Jadinya harus Sabtu jam berapa kalau di TikTok? Di TikTok gue Sabtu kagak makan. Justru di Minggu. Di reel tuh misalnya Sabtu misalkan gitu. Jadi emang udah punya kayak gitu-gituannya. Gue nggak tahu ini bener apa kagak, cuman yang lu alamin gitu. Yang lu gini gitu. Maksudnya gue nggak tahu ini jadi patah apa enggak. Dan itu nggak berlaku di semua akun. Nggak semua akun gitu. Kita cek data kita sendiri. Iya, bener. Ada teman gue yang lucu nih, dia kalau viewernya kan gue sharing kan sama, ini gimana ya viewer? Ada yang dia nge-live dulu tiba-tiba rame gitu. Ada yang dari rame itu gara-gara dia ngebalesin komentar. Bisa rame gitu. Pas gue balesin nggak rame. Jadi emang beda-beda. Gue juga nggak paham tuh maksudnya hitungan algoritmanya gimana tuh kalau di sosmed itu. Iya. Itu mah udah diatur sama Tuhan sih. Ya rezekinya masing-masing. Iya sih. Masing-masing, rezekinya masing-masing. Lu jangan ngikutin cara ini. Udah aturannya ini lu gitu. Cari sendiri gitu. Kita harus tahu. Nggak bisa niru Heri. Heri bagus nih Sabtu, kita niru Sabtu. Benar. Nah itu berarti emang ini tugas untuk tim sosmed keras belakang. Bikin data betah kita biar kita tahu tayangnya si reel sama TikTok kita di hari apa gitu. Iya. Tapi itu juga tuh bisa gue kan pernah tahu tuh Kang ya, karena kalau di IG kan ada tuh analitiknya gitu-gitu kan. Itu pernah beberapa minggu berhasil. Lu ngikutin analitik itu ya. Terus beberapa hari kemudian
enggak lagi turun lagi Iya. gitu. Makanya itu kayak pentingnya data apa yang sosmed analis apa sih sosial media analisnya itu Iya. pentingnya Orang itu. yang ini di situ ya. yang Oh, lu pernah ke sosial media itu analis itu sama orang itu? Kerja atau Oh, gua dulu kan kantor gua di agensi, jadi gua agak berhubungan sama orang itu. jadi memang dia apa teori dah, data lah, main data segala macem gitu. Dan itu berapa persen berhasilnya ketika ngobrol sama orang-orang itu? Nah itu berhasil itu ada tenggang waktunya tuh, kadang berhasil misalkan 80% cuman 3 hari doang. Oh, Terus berubah lagi ya, gila Nah, ya. gua bingung tuh gimana, nggak tahu tuh gimana ini Dia aja sebagai orang content creator masih bingung sampai sekarang. beneran. Karena ya gua kan ya masih pemula lah istilahnya, belum tahu banget dalam-dalam segala macam, bukan yang kayak misalkan jago apa analitik segala macam gitu. Jadi gua kadang masih punya kebingungan itu juga Kang gua. Nah, ini masukin walaupun lu tadi ngobrol nggak paham nih. Apa? Sekarang tiba-tiba ada RUU KPI yang akan masuk ke ranah sosial media. Semua konten kreator itu harus melewati verifikasi KPI. Lu kan hidupnya di situ banget, Ri. Itu. Gimana nih? Lu mau bilang apa ke KPI ini? Buat Komisi Plaza Indonesia. Pesona Indonesia, Mas. Itu lebih ke pariwisata, Mas. Iya, pariwisata. Jadi konten kreator itu harus ikut piknik dulu bareng KPI pariwisata Indonesia itu. Ya gua emang belum terlalu ngikutin, gue cuma baca headline-nya doang. Cuman jangan sampai ini KPI ini mematikan konten-konten kreator gitu. Karena gue lihat ya munculnya TikTok, IG ini adalah ternyata TV itu gagal memunculkan talent-talent. Iya. Kan padahal talent juta-juta ya. TV kan itu lagi sementara kita lihat di Reels, di TikTok ternyata anjir orang tuh bisa begini, bisa begitu, bisa begini gitu. Iya. Nah, jangan sampai munculnya KPI itu ngebetesin mereka nih. Yang mana tuh di TV ya udah kayak gitulah gitu. Iya. Takutnya ya. Berarti kalau dari obrolan ini gua sama lu bilang bahwa KPI ini ada kerjasama sama TV untuk menjatuhkan media. Itu berat banget anjing. Kang Dadi berat banget. Ada mungkin ini awalnya terjadi keresahan bersama di sana lah. Kan kita nggak bisa mungkiri. Di konten itu di TikTok di Reels kan ada konten-konten yang nggak pantas. Ya betul. Nggak pantas, nggak layak ditonton segala macam. Cuman lagi-lagi algoritma itu menyajikan ini loh yang disukai orang yang ternyata memang bukan seharusnya ditayangkan gitu. Iya. Kalau untuk menjaga itu sih gue setuju gitu. Karena gue sebagai konten kreator yang nggak macem-macem, kalau ngeliat konten kayak gitu, gue anjing ini ngapain sih? Ini yang rame gitu. Pada akhirnya memunculkan, apalagi kalau di sosmed itu kan yang rame kan diikutin. Yang rame diikutin gitu. Jadi emang membatasi kreasi juga gitu. Tapi kalau dibalikin nih, lu bilang tadi, konten apaan sih nih? Gini-gini kok bisa tayang? Nah ada orang juga sama lu? Pasti. Konten apaan sih nih? Ini udah tayang-tayang. Pasti itu. Karena kan ya, yang gue percaya kita tuh konten memang pasti ada. Tapi kalau gue ya, kalau gue ngomongin soal kreativitas ya, kayaknya kalau konten-konten kreator kayak lu gitu, nggak akan pernah takut. Karena orang kreatif mah, mau dibatasin dia akan lebih kreatif lagi. Untuk keluar dari batas itu, bener nggak sih? Nggak peduli dengan, lu larang gue, oke gue bikin lagi yang orang suka, dengan larangan lu tetap gue jaga gitu. Bener. Kalau gue sih nggak masalah ya. Karena jarang konten juga. Tapi bener sih Kang, karena tuh emang kita tuh harus ada keterdesakan dulu buat berubah gitu. Iya bener. Mungkin kalau misalkan KPI ini udah ngebatasin banget platform TikTok atau Reels, mungkin nanti ada anak bangsa yang bikin platform lagi nih. Iya sendiri kan. Iya beda lagi. Mungkin kayak gitu. Yang gua amazed adalah seorang Megdani bahas hal ini, bingung gua. Enggak, karena gua orang-orang tuh kayak panik gitu. Maksudnya di KPI kan masuk kayak gitu. Lalu sebagai orang kreatif ngapain panik? Lu mah kreatif, mau diapa-apain juga pasti akan lebih kreatif lagi. Kenapa harus takut? Atau kayak gini Kang, awalnya Kang. Yang gue denger tuh munculnya KPI itu karena munculnya adanya banyak KPU kan. Jadi ada KPU nih, harus ada KPI gitu kan. Karena udah ada KPK. Ya. Kenapa muncul? Mungkin berawal dari banyaknya pemberitaan hoax kali Kang. Kan itu kan KPI kan Komisi Penyiaran Indonesia kan, yang mana
menyiarkan nih yang media. Cuman di sosial media kan ada yang menyiarkan berita-berita hoax atau prank-prank yang ini atau dia udah nge-framing apa segala macam gitu-gitu. Mungkin itu sih tujuannya sebenarnya. Atau ini mah nggak tahu ya, seuzon gua aja ini mah. Ada kecemburuan sosial aja ketika TV tuh KPI terlalu banyak ini gitu ya. Terlalu banyak peran. Nah, kenapa di media sosial yang akhirnya menjatuhkan juga nilai TV gitu karena banyak YouTube, platform ini TV jadi berkurang kayak gitu. Akhirnya ada tekanan dari sana untuk ini juga dong, sosmed. Berat banget. Sumpah berat banget rasanya. Ada kecemburuan. Coba yang kita bingung tuh proses verifikasinya kayak gimana nih? Apakah kayak sistem kan di Instagram juga, TikTok tuh udah melalui awalnya ini kan, udah melalui. Iya. Kalau misalnya lu ngomong kayak gini, nanti di take down sama TikTok, $1 kuning segala. Oh bener sih. Nah ini kalau lewat KPI, apalagi nih yang mau disortir gitu. Tapi menarik juga tuh tadi pendapat lu itu Kang, karena kan media sosial itu kan lagi tumbuh banget nih. Iya. Yang mana tuh mematikan beberapa digital. Iya, buat TV lah. TV segala macem. Kalaupun dibilang kecemburuan, kayaknya memang ada kan ke arah sana apa? Ada sih sebenarnya, cuman iya. Cuman apakah KPI siap nih dengan jutaan konten creator? Berapa jangan orang sampai cuma sih? peraturan doang, sekedar peraturan, nggak ada pengawasan, nggak ada apa segala Jangan macam. sampai ini peraturan cuma nutupin kasus kan? Iya sih benar. Enggak, tapi intinya kan maksudnya dia kerja di konten kreator banget. Jadi kalau ada aturan KPI ngaruh nggak bagi dia gitu? Kalau Harry sama Bunga mah materinya materi aman, nggak. Cuman ya kalau kata gue ya kita sebagai konten kreator sebenarnya lebih ke, kalau gue mikirnya lebih ke kenapa KPI itu ada awalnya kan karena itu harus menjaga frekuensi publik kan. Itu kan frekuensi publik yang mana harus ketika itu aksesnya gratis ditonton oleh masyarakat dan si infrastruktur yang punya pemerintah memang harus diawasi. Kalau ini kan kita sosial media mah ya sosial media gitu, sosial sifatnya gitu. Kita tidak memakai infrastruktur apa bla bla bla. Jadi menurut gua kalau dia mau mengawasi ini jadi kurang tepat itu aja sih. Iya. Dan gue yakin kayaknya juga mungkin dengan jumlah karyawan KPI dengan jumlah konten kreator pensiun semua kayak resign gitu. Iya, KPI kalau disuruh ngawasin konten kreator. karena dia nggak ada lagi kerjaan buat nonton. Dia dikasih job ngawasin konten kreator hari ini. Belum kelar udah ada lagi hari besok konten kreator baru datang. Atau enggak karyawan suruh ngetes nih konten-konten yang misalnya yang vulgar gitu. Vulgar nih. Ini yang bener nggak nih Pak? Ini yang ini nih Pak nih. Nih, gua DM nih. Kenapa ya vulgar? Kenapa vulgar? Kenapa? Enggak, maksudnya tuh takutnya malah jadi ngeganggu aktivitas dia kan. Vulgar. Itu kalau kata gua mah ya sebagai sebuah wacana nggak apa-apa tapi kan. Ini sorry gua mau nanya ya. Tapi lu berdua ngonten nggak sih? Konten sih kalau gua konten. Ya enggak, sorry. Di TikTok, di IG maksudnya? Di IG masih. Yang diseriusin gitu, bukan sekedar belum. Bukan sekedar lu ngisi akun segala macam gitu. Emang belum ya? Belum. Gua ada yang pernah kan sama istri itu. Iya, itu gua pasti. Karena istri gua kan bukan konten creator, jadi dia ketika banyak banget ini apa netizen yang nyerang itu mental ya. Wah, kok berkerudung gitu sih? Aduh. Suntangan nggak ke jidat bukan ke mulut gitu-gitu. Istri gua kan orang suka baca. Down tuh minta berhenti dulu. Jadi ajakin ntar dulu lah istirahatnya kelamaan nih. Jadi guanya juga males. Gua kadang gini Kang, kalau ngomongin konten kreator ya, gue tuh beberapa temen gue yang ya kayak temen kuliah gue atau bekas temen kerja gue tuh kadang nanya, dia ngerasa gue tuh udah nggak kayak dulu gitu, kayak lu nggak sosial masih hidup. Bukan, maksudnya ya alhamdulillah gitu ekonomi gitu kan. Dia sering nanya, gimana sih biar kayak lu gitu. Terus bilang, gue nggak tahu, kayak misalkan bagi gue lowongan kerja dong, lu ada lowongan gitu kan. Kan gue nggak bisa nolong apa-apa ya gimana. Terus kalau ditanya gimana caranya, gue nggak tahu gimana jawabannya selain konten gitu. Benar. Udah lu konten aja, maksudnya konten gitu, karena khususnya gue udah menyaksikan sendiri tuh orang tuh berubah hidupnya gara-gara konten gitu. Jadi gue
Makanya gue nggak pernah, kalau ada temen yang berhasil, gue nggak pernah nanya lagi, gimana sih biar kontennya begini? Ya tinggal konten, itu jawabannya udah ada. Makanya kembali lagi ke kita, mau apa istilahnya tuh? Ya mau berubah nggak? Iya. Bukan berubah, mau apa namanya? Dijalaninnya gitu. Dijalanin tuh apa namanya? Konsisten. Nah, yang orang nggak tahu kan, cuman tahu sekarang kan? Iya kan. Nggak tahu prosesnya segimananya gitu. Maksudnya dulu Bunga berapa tahun mulai sampai akhirnya pecah? Bunga tuh ngonten dari 2017 atau 2018 dari dulu. Waktu TikTok tuh masih zamannya Musical.ly, masih konten transisi. Belum, masih dia tuh cuman gabut doang, cuman karena nggak ada teman kan. Kan sosial media itu kan wadah buat orang yang nggak berani di dunia nyata kan, mengekspresikan di situ kan. Iya. Dulu tuh dia awalnya masih dibully, dikata-katain alay lah segala macam, cuman yaudah dia ngonten aja gitu. Iya. Karena emang nggak punya kegiatan lain. Terus Musical.ly itu akhirnya akhirnya dibeli TikTok 2019 atau 2020 gitu. Akhirnya mulai ada tuh istilahnya lebih banyak fitur-fiturnya, kayak misalkan tanya jawab sama netizen di komentar. Lu merit atau berapa ya sama si 2020. Posisi lu merit itu si Bunga kontennya udah jalan kayak sekarang. Udah jalan banget, cuman waktu itu masih belum ada endorsan, masih cuman rame-rame. Tapi udah gede. Udah gede, cuman gede ini doang, maksudnya gede views doang. Bahkan gue inget banget ya kenapa dulu kalau sekarang konten Bunga suara gua cuma suara gua doang. Karena gue dulu malu. Kan dulu kan lu sampai lu masih malu sih? Bukan. Malu karena itu TikTok tuh masih dibilang alay. Oh. Kayak enak kemana anak ya dia takut ngomongin anak. Iya, gitu. Jadi apa sih alay banget itu. Gue cuma suara doang gitu. Sekarang tuh semuanya. Iya, jadi gitu. Malah lu gak boleh masuk ya. Iya, sekarang tuh kok ini jadi ramai, bikin penasaran segala macam. Udahlah, akhirnya terbentuk jadi konten kayak gitu. Padahal Bunga, ayo lo masuk, enggak, aku nggak mau gitu. Jadi emang, ternyata ini yang bikin penasaran netizen. Jadi akhirnya terbentuklah kayak gitu. Jadi kalau emang konten Mbak Bunga tuh udah dari dulu mengonten banget sih anaknya gitu. Tapi kalau lu tadi balik lagi ya, gua nggak bisa bantu lu selain konten aja lu gitu. Emang lu nggak mau bantu banget orang yang minta kerjaan? Ya udah lu jadi tim kreatif gitu. Lu sesombong itu. Bukan. Ini kalau gue ceritain gue masuk omong gak soalnya. Gue pernah kan nge-hire orang. Itu kan masalah feel ya. Yang nge-hire orang dah minta tulisin, kita kekirim kita. 90% revisi lagi. Ngapain? Iya, akhirnya capek-capek juga gitu segala macam ya. Yang nggak tahu konten itu kayaknya sebuah pribadi banget kayaknya, maksudnya. Personal banget. Iya, kita yang ngerasain, kita yang editannya gimana gitu. Tapi kan bisa kayak Arif Brata kayak itu yang ngundang teman-temannya dari kota, dari sesama daerah. Kalau nggak mau sih, kenapa sih? Nah, tadi KPI tadi dulu Sumba Kang dulu gue undang Kang. Dari Jawa ada. Ada lah saudara gue undang lah, maksudnya bantu-bantuin apa gitu kan. Ya kan, tidur doang di rumah. Kayaknya adem banget, asik kayaknya. Pindah tempat doang lu. Iya, udahlah akhirnya. Betul. Ya gitulah akhirnya dengan berat hati lah, emang visi misinya udah beda gitu. Iya, udah gue mau nyari yang ini aja lah ya, satu visi lah. Cuman ngejar AC doang. Semuanya sendiri gue akhirnya. Gokil. Ya meskipun ada beberapa kalau misalkan kayak konten yang brand yang butuh ini gue ngelempar ke temen lah gitu. Ini benar. Ini yang lu dan Bunga ya. Masing semua ngedit sendiri kecuali kalau yang lebih harus proper. Iya. Kita tolong ke orang gitu. Itu tuh yang nggak ada di kita dan ngedit suara mana, etc. Gitu. Nggak, kalau gua mah kan sama lu berbagi rezeki sama yang lain. Kalau lu mah kayak nggak mau berbagi rezeki banget sama yang lain. Iya sih, emang gua zolim gue sama orang. Ngeyain lagi. Iya. Tadi ya. Apa? KPI jolim maksud lu? KPI jolim? Parah lu. Susah maksudnya kalau buat gue ya, beratnya itu adalah berat di bagian teknis post pro-nya itu. Oh iya, benar itu. Gue nggak bisa gitu kayak. Malas, itu bukan nggak bisa, malas. Pernah gue coba, gue kan dulu awal-awal keluar itu kan bikin channel YouTube sendiri ya. Itu gue ngedit sendiri, dari yang nggak bisa gue akhirnya bisa ngedit. Iya. Ngedit jadilah sebuah tayangan, itu aja tuh effortnya. Iya. Gitu. Tapi kan akhirnya dulu ada kerjaan. Iya. Males aja udah itu mah. Atau mungkin emang ada kali kan
orang tuh yang malas gerak karena belum tahu hasilnya, atau ada orang yang ngerjain dulu dah. Hasilnya nggak ada. Sama juga ya. Gitu. Atau ada kayak gua tuh termasuk tipikal yang depan kamera, ngerti nggak sih? Oke. Ada yang kayak gitu depan layar. Jadi proses yang kayak gitu kadang kita terlibatnya tengah-tengah doang gitu. Iya. Kalau dari awal kayaknya bukan gua banget gitu. Ada kayak gitu sih. Memang jiwa penampil lah istilahnya. Ya, jiwa penampil. Jiwa talent, iya benar. Jadi cuman kalau dikasih ide sama orang, oh iya gue jalanin gitu. Betul. Kalau dibikin ide sendiri, banyak ininya jadi, ini nggak lucu, ini nggak lucu. Nggak jadi jadinya. Ya itu kan gue kadang kalau misalkan brand itu ya, kalau udah bikin video terus kita nulis storyline tuh kadang, ini bisa nggak dihilangin ini, bisa nggak dihilangin ini. Jadi tuh males sebenarnya. Iya kadang ya, cuman gimana ya? Ya nggak ada duitnya, kalau ada duitnya mah nggak apa-apa. Gitu, jadi kalau ini nggak ada duitnya udah, ini nggak jadi, nggak jadi gue mah. Karena gue mah percaya sama Allah, gue mah rezeki mah ada yang ngatur, nggak usah ngedit. Iya, ngedit ya. Iya. Rekam upload. Tahu somasi aja. Permintaan maaf. Iya, maaf. Kalau klarifikasi. Aduh. PSK terdekat akan bikin live podcast lagi nggak atau apa? Terdekat ya itu Podfest. Oh, kapan? Podfest Juni. Podfest yang barengan ada agak lain gitu. Iya, agak lain. Di mana? Itu lupa gue nama tempat itu apa. Pokoknya di daerah Fatmawati lah. Di Jakarta ya? Jakarta di depan Citos. Lupa gue kantornya apa namanya. Oh iya. Gitu. Itu buat yang apa nyebutnya PSK pendengar? Warga Juventus. Warga Juventus. Kenapa warga Juventus? Nggak tahu. Asal nyebut aja dia. Tapi beneran namanya warga Juventus. Dipaksa. Kalau yang memang kangen sama PSK untuk live silakan datang ke acara Podfest. Nanti posternya udah ada kan posternya? Posternya nanti lah nyusul lah. Oh nanti posternya nyusul. Sama ini tonton PSK di langganan di Comikai. Itu dia. Barengan juga ada Improvindo di situ. Iya kan? Ada juga nanti program kita yang Mabal. Males balik sekolah. Balik ya. Kalau teras kan tete keras ya. Bukan dong. Teras tuh tete teras. Mas. Itu anak saya, Mas. Oh iya. Maaf. Terima kasih yang luar biasa. Terima kasih. Terakhir mungkin buat warga Waras yang sekarang posisinya lagi konten tapi masih belum ada perkembangan. Kasih motivasi motivasi lo. Buat yang konten tapi belum ada perkembangan ya. Lu harus lihat nih. Harus punya satu sosok figur yang lu contoh. Patut dicontoh, lu idolakan. Lu pada akhirnya lu akan mikir nih, capek ya kayak gitu, akhirnya lu berhenti sendiri. Jadi gak usah dicoba-coba lah kalau males. Bagus. Biarkan kami aja yang begini. Kalian jadi penikmat aja udah. Iya, nonton aja. Kalau semuanya ngonten, siapa yang nonton? Iya, siapa yang nonton? Gitu ya. Terima kasih Riri. Terima kasih Kang Reno, Kang Dani, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih episode kita kali ini. Jangan lupa nonton tour kita Improvindo di Jogja, Jakarta, dan Surabaya. Kita ketemu lagi terus selanjutnya. Dadah. Dadah.